Sugeng sonten para sedherek ingkang kinasih. Wonten wonten tiyang. Sugeng sonten para sedherek ingkang kinasih. Ya, wonten lho sawanipun. Kula saking mungkin mau pun wonten tedangan atas. Dijamin nanti kita kaya kundur pasti keluar. Amin. Amin. Nah, sebelum kita belajar, saya minta anak saya Dedi Ju ada di mana? Dan di mana kamu? Siapkan. Sebelum kita belajar firman akan dengar kesaksian nanti ya dari seorang manusia yang betul-betul hancur hidupnya, tapi Tuhan selamat. Amin. Kulo saka rumiyin ingkang teng ngajeng mriku wonten 3 sak niki. Setunggal sak teng lebet, sak nomor kali teng teras, sak nomor 3 tebih seberang mriku. Cobi para sedherek ingkang seberang kok sak nomor 3. Saged mireng suara kula? Wih, luar biasa. Memang gak nyangka di desa ada konsistensi hebat ini. Padahal hebat sekali. Nah, bagi yang tanya, tadi ada di mana? Ini juga pertama kali saya ke desa Sonde. Bangun Rejolor. Bangun Rejolor. Biasa dibilang Sonde. Sonde. Ada orang timur di sini? Mana timur? Oh. Nah, Sonde itu bagi orang timur artinya boten. Loh, betul orang timur bersonde tidak. Nah, itu dia Sonde. Nah, desa Sonde saya jadi adik ini, saya mau adik ini. Dari mana? Ya, tetap dengan saya. Nah, kalau cari di Google, carinya Bangun Rejolor atau Sonde? Bangun Rejolor. Ternyata gembala kita ini orang Minahasa. Tadi kami masuk, itu takut kesasar. Maaf ya, jangan merasa tersinggung. Sampai saya telepon, lah kok alas? Duh, ini kok hutan? Saya baru tahu ternyata di Pulau Jawa masih ada hutan seperti ini. Pulau Tangga, kita hutan macamnya nomor hutan. Oke, macamnya mau disahkan story. Oke, nah jadi saya terima kembali. Apa betul jalan ini? Betul. Begitu kami nyampe, saya tanya, jadi Pak Gembala sudah berapa tahun di sini? 11 tahun. 21 tahun. Dan hari ini kita melihat saudara yang hadir ini gak cuma yang Kristen, ada banyak yang bukan Kristen. Harusnya Indonesia seperti ini. Amin. Ini kebenaran, ini contoh hidup toleransi yang luar biasa. Sak menawi almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Fahid tasik wonten. Sinten niku? Pintar sekali. Seandainya Gus Dur masih hidup melihat kita di sini, wah bangga sekali. Nah, maki kita badhe sinau tentang katresnan. Nah, katresnan niku boten gadah agama. Leres sama boten? Nah, justru agama itu yang gak punya asal. Oke, siap? Orang hebat maju. Ini anak saya sudah lama bertemu hari ini, luar biasa. Karena tema yang dipilih oleh Bapak Ibu Gembala dan tim pelayanan di GPDI Narwastu Desa Bangun Rejolor. Oh bukan, Bangun Rejolor ya, di Ngawi.
di tengah hutan jati luar biasa. Sinten ingkang doyan untung? Doyan apa mboten? Sinten nate nedha ampuh? Rasa sampun apa mboten? Lempung. Ya, jadi ini semua orang yang tinggal di hutan jati itu kalau mulai musim hujan, ya setelah selesai kupu-kupu itu sebelum jadi kupu itu jadi kepompong. Nah ternyata itu makanan saya juga waktu masih kecil, entung dan ampuh. Bagi yang belum tahu, makanan orang Jawa yang tinggal di hutan jati itu tanah liat yang ada di sekitaran akar pohon jati itu dikering atau dikerok sampai model kayak kerang begitu. Loh, ini apa saja? Betul terus jenengan, terus betul apa? Dan siapa betul loh? Terus diajak ngomong. Nah setelah dikerok, sekarang sampai melungker begitu, terus dibakar. Dulu nggak ada makanan ciki-ciki, seneng itu nggak ada. Ya ampuh itu makanannya. Kasih betul apa betul ini? Kasih, bisa pulau ini membahas ampuh jaga. Oke, nah temanya kasih waktu. Tresno saking sang Romo. Saudara, kalau kita bicara kasih, dengarkan, kalau kita bicara kasih, ternyata kita tidak bisa bicara agama. Sekali lagi ini penting. Kalau kita bicara kasih, ternyata nggak bisa bicara tentang agama. Karena justru di dalam agama itu tidak ada kasih. Saya mau buktikan. Waktu itu tadi saya tanya Pak Gembala, kira-kira gereja terdekat dari gereja ini jauh. Pak Beni dan istri paling cepat masuk surga daripada kita kalau nanti di dunia. Kenapa? Saya itu nggak bisa bayangkan 21 tahun yang lalu ini desa kayak apa. Ada listrik belum waktu masuk? Sudah ada listrik ya. Jaringan TV apa HP ada? Signal yang susah. Suara jangkrik dan garing bom pasti lebih seru. Pasti lebih seru. Nah bayangkan dari Minahasa, daerah yang kaya, daerah subur, Ibu Gembala dari Tondano mau ke desa ini 21 tahun yang lalu. Dan hasilnya, tadi ada komen di sosial media saya, begitu banyak yang berhijab. Maka itu saya bilang, kalau Gustor masih hidup dan melihat kita, bangganya luar biasa. Nah inilah bukti agama itu tidak ada kasih. Maaf ya, pada sekian banyak gembala-gembala yang hadir, kurang lebih ada 40-an gembala yang hadir. Bersyukur. Saya tiap kali mengajar, lalu ada rekan-rekan gembala, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, saya respect. Karena kesibukan ibu bapak para pendeta pasti banyak, tapi hari ini mau meluangkan waktu untuk kita belajar bersama-sama. Lihat fakta. Orang Katolik mau nggak diajak ibadah ke gereja Pentakosta? Jawab saya tanya wah. Enggak. Orang dulu nggak mau. Ya itu rakyat sudah bertobat. Orang Pentakosta nggak akan mau diajak ke Protestan. Itu fakta. Bahkan dalam agama Islam
antara Sunni dengan Syiah ribut sampai hari. Belum lagi yang mengaku Ahmadiyah ribut. Lihat kasus di Myanmar, sampai ada pengungsi Rohingya yang begitu banyak. Kenapa? Karena agama Buddha nggak suka dengan orang Islam Rohingya. Lihat di India sampai hari ini, perang antara Hindu dengan Muslim, bunuh-bunuhan, dan sudah berabad-abad. Sejarah gereja di Eropa membuktikan juga antar kelompok yang berbeda saling bunuh-membunuh sesama Kristen, tapi beda aliran. Jadi kalau kita mau bicara tentang kasih, kita harus keluar dari agama apapun juga. Nah, para saudara ingkang kinasih, menawi jenengan sanes tiyang Kristen, tapi sapunika saged lenggah sesarengan kados sapunika. Pitados Gusti ingkang kinasih, ingkang dadosaken langit dan bumi sampun agungipun. Gusti ingkang boten nate nyiptakaken agama. Nyerenang Gusti niku boten gadah agama, sebab Gusti niku boten damel agama. Lalu agama itu dari mana? Dari manusia. Dan ketika orang menemukan agama, maka orang itu merasa paling benar. Dan orang yang merasa paling benar pasti menyalahkan orang lain. Terus sama betul. Jadi orang yang merasa dirinya paling benar pasti akan menyalahkan orang yang tidak seagama dengan dia. Terima kasih untuk semua aparat keamanan, bapak-bapak polisi yang berjaga-jaga buat kami. Terima kasih. Dalam kesibukan bapak-bapak, maka keluarga ditinggalkan, istri, anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati bapak-bapak aparat keamanan. Setuju, saudara-saudara? Amin. Inilah yang Tuhan inginkan. Nah, Tuhan berharap, pemerintah juga berharap kerukunan, kesatuan kita seperti sekarang ini tidak boleh hanya setahun sekali waktu ada hari raya Natal, tapi tiap hari kerjakan kerukunan. Kalau kami melihat tadi begitu kami turun mobil, ya semua kami kaget melihat, wah luar biasa. Ini kira-kira yang hadir dari berapa desa? Banyak ya, kira-kira Pak Lurah kalau dihitung berapa desa yang hadir? 5 dusun. 5 dusun. Itu satu kecamatan. Satu kelurahan. Jadi ini kecamatan ini masuk mana? Kecamatan Pitu. Kecamatan Pitu. Dan ini 5 dusun hanya satu kelurahan. Luar biasa. Ayo tunjukkan kepada seluruh Indonesia, tunjukkan kepada dunia bahwa kasih Bapa ada di antara kita. Amin. Maka itu kita bisa rukun seperti ini. Ada kata bagus dalam bahasa Jawa, rukun, guyub. Seperti guyub. Guyub itu lebih dari rukun, saudara. Guyub itu tidak membedakan warna. Guyub tidak membedakan bahasa, tidak membedakan apa saja, pakaian pun tidak dibedakan. Guyub. Nah, di dalam kasih itu ada kerukunan. Dan guyub itu enggak
cuma rukun duduk bareng, tapi menyatu. Dan waktu duduk menyatu tidak menanyakan kamu agama apa. Itu nggak penting. Salah satu kerinduan saya belum terjawab oleh Tuhan. Kalau suatu hari di Indonesia ini di kolom KTP kita tidak ada kolom agama, Indonesia bahagia, guyup luar biasa. Amin. Justru kolom agama di dalam KTP itu yang membuat kasih Bapa itu tidak nyata. Karena begitu kita tahu kita beragama A dan ketemu orang beragama B, langsung beda. Nggak kalau saudara yang kinasih, Gusti Romo sangat rindu sedaya nungso guyub boten penting menawi kita pinangge takon agamamu apa. Stop. Masuk tahun 2026, teruskan kesatuan ini, guyub ini. Kalau ketemu siapa saja, jangan tanya agamamu apa. Setuju? Nah, inilah kasih. Maka itu dari awal tadi saya katakan, agama itu nggak punya kasih. Kasih itu tidak ada agamanya. Tresno katresnan niku boten saged dicocokaken dateng agama nopo. Sebab tresno katresnan boten gada agama. Setuju? Maka itu tahun 2026 yang kurang lebih 2 minggu ini kita akan masuk. Seluruh Indonesia harus mengikuti kasih Bapa ini. Kalau kita ketemu orang yang baru ketemu kita dan belum kenal, jangan tanya agamamu apa. Lalu kalau ketemu orang, apa yang ditanyakan sebagai bukti kasih? Tanya, sudah makan atau belum? Setuju? Katresnaniku menawi kita panggil larelintu, tialintu, stop anut agamamu. Pakai kalimat ini. Wis mangan apa dulu? Saya ngomong. Nah, menawi piyambakipun jawab durung iku ya kuwo dhewe mboten wonten. Mas ya. Jadi kalau ketemu orang yang tidak belum kenal dan orang yang jawab aku belum makan, jangan kamu beli sendiri. Nah, itu bukan kasih. Amin. Katresnaniku senang tumbuh. Itu. Nah, lawan katanya kasih itu medhi. Apa lawan katanya kasih? Ya tidak mau berbagi, hanya mementingkan diri sendiri saja. Nah itu bukan kasih. Sungguh-sungguh luar biasa. Kasih itu sangat dibutuhkan oleh seluruh. Bahkan semua kehidupan, perhatikan, semua kehidupan di dunia ini jauh lebih banyak membutuhkan kasih daripada pakaian. Siapa yang mengikuti beberapa tahun terakhir di sosial media kita, ada film-film pendek tentang binatang-binatang, hewan-hewan yang terlantar, bahkan hewan buas sekalipun ketika punya masalah kejerat atau apa saja dan ditolong oleh manusia.
Pernah lihat video-video pendek seperti ini? Lalu binatang-binatang itu bagaimana sikapnya kepada orang yang nolong? Ayo jawab, bagaimana sikap binatang ini? Balik lagi. Bahkan tidak sedikit di film-film itu kita melihat mereka bisa bawa sesuatu apa saja yang mereka anggap itu bisa dikasih pada orang. Nah inilah bukti ternyata yang membutuhkan kasih tidak hanya manusia, hewan pun membutuhkan kasih. Bahkan pohon-pohonan pun membutuhkan kasih. Terus poros derek yang kasih. Sanes menungso mawon ingkang engang betah tresno. Kenyataanipun sedaya pangulukan membutuhkan kasih. Hewan, tumbuh-tumbuhan semua membutuhkan kasih. Maka itu kalau kita bicara kasih, kita harus bicara tentang kemanusiaan. Kalau kita bicara agama, pasti bicara permusuhan. Ingat ini baik-baik. Maka itu kerukunan seperti ini lanjutan tahun 2026, tahun 2027, 28 terus sampai kita semua meninggal, biar anak cucu kita melihat bahwa kakek neneknya, orang tuanya ini rukun guyup dengan agama apa saja. Amin. Betapa indahnya dunia kalau kita menghidupi kasih Bapa. Ada satu penghalang. Dan siapkan Roma 7 ayat 18. Saya mau baca bahasa Jawa. Yang di layar bisa. Siapa nama anak pertama? Levi. Siapkan bahasa Indonesia Roma 17 ayat 8. Nah, kalau kita melihat ini, ada satu penghalang mengapa kita tidak mau mengasihi yang lain. Karena kalau ada manusia merasa dirinya baik, dirinya benar, pasti susah membagi kasih. Contoh poros derek, menawi wonten sederek menurut yang itu ini sombong pol nganggep awak dhewe iku sing paling apik dibandingkan nah niku penghalangipun tresno niku boten saged dibagi, boten saged dirasaken kalian yang kata ada nih yang bacakan Roma 17 ayat 8. Roma 7. Oh 7 salah, maaf betul. Roma 7 ayat 18 maaf. Maafkan sebelumnya karena yang baca bukan orang Jawa. Enggak apa-apa. Mungkin ada salah-salah ya. Nanti kok yang baca. Aku ngakoni yen aku iki menungso ora kanunungan opo-opo sing becik senajan aku kepengin nindakake sing becik nanging aku ora bisa nglakoni. Tepuk tangan buat orang Manado sekarang. Coba kalau saudara ngira sini deh, baca ini. Niki hubung tresna luar biasa. Aku ngakoni dados sedaya menungso kedah ngakoni. Napa ingkang kita ngakoni yen aku iki manungsa sanes kabeh. Loh, kenapa saya bilang kita ini manusia bukan terang? Saya mau tanya kepada saudara, antara kita dengan mereka
istilahnya yang berkaki 4 istilahnya, termasuk semua berayat-berayat itu. Siapa lebih bisa berbagi, manusia atau hewan? Cepat jawab, siapa bisa berbagi, manusia atau hewan? Hewan. Hewan itu kalau sudah dikasih makan banyak sekali, terus dikasih lagi yang mereka suka, mereka makan enggak? Enggak. Itu kita itu sebenarnya makan terus. Nah, kita harus belajar. Jadi yang aku ini manusia itu orang kagungan opo-opo sing becik, enggak ada baiknya sama sekali. Senajan aku kepingin meninggalkan sing becik, nanging aku ora bisa ngelakuin. Jadi kalau setiap kita sadar bahwa kita itu manusia, inilah hukum kasih. Ternyata di dunia ini enggak ada manusia satupun yang baik. Amin. Enggak ada yang baik. Artinya semua kita itu najis, semua kita itu jahat. Maka itu sang kasih datang yang hari ini kita peringati kedatangannya untuk dunia bisa menikmati kasih. Jadi saya ulangi lagi, penyebab kita manusia nggak bisa berbagi kasih karena kita merasa diri paling baik. Maka itu nggak ada kasih. Maaf. Dan ini yang dilakukan oleh agama. Maaf ya saudara, kita harus tahu. Hanya di dalam agama ngeri. Orang boleh membunuh orang, itu dianggap tidak bersalah kalau yang dibunuh tidak seagama. Ngeri. Maka itu peran agama gak pernah selesai sampai hari ini. Para sedherek kedah ngertos agama niku menawi mateni lintu boten dianggap salah, menawi sing dipercayai sing mateni boten saged. Ngeri sekali. Maka itu kalau bicara tema kita kasih apa Yohanes 3:16, maka kita tidak boleh bicara agama apa saja. Rekan-rekan gembala, kalau maaf di pelayanan saudara ada sekian puluh gembala yang hadir sore ini dan belum ada suasana seguyup ini, sebahagia ini, seharmonis ini, kiranya Tuhan menolong para gembala mulai Januari 2026, 16 hari lagi kita masuk di semua tempat pelayanan ada kasih yang luar biasa. Jangan orang takut masuk ke gedung gereja karena bukan Kristen. Dan ini yang Tuhan cari. Tanpa bisa menyatakan kasih, maka dunia tidak akan jadi seperti surga, tapi dunia akan menjadi seperti neraka. Catat ini baik-baik. Maka itu rekan-rekan gembala, jauh lebih indah dan jauh lebih jadi berkah kalau kita bicara tentang kemanusiaan. Saya ulangi lagi, jangan bicara tentang agama apapun. Saya bersyukur kepada Tuhan sekian banyak tahun saya melayani dan jadi hamba Tuhan. Banyak orang melihat itu. Bersyukur Tuhan memampukan saya untuk ketemu orang apa saja, tidak ngomong agama. Ternyata berdiskusi
berbicara tentang kemanusiaan itu jauh lebih indah. Katakan amin. Harus jalan yang kinasi janji wiwit dinten iki gangsal 11 Desember 2025 stop pun malih inangge sinten mawon boten penting takon agamamu, boten penting. Setuju? Terus menawi kita pinangge tiyang itu napa ingkang sae kita tanggap. Pinter sedaya pasti sudah makan atau belum? Itu lebih manusiawi. Indah bukan? Nah, bagian terakhir pungkasan pun ternyata yang menghalangi kasih ibu nyata ketika kita tidak mau mengampuni. Saya ulangi, carikan Matius 6:14-15. Penghalang kasih itu ketika kita tidak mau mengampuni. Catat, bukan tidak bisa. Coba renungkan, apa bedanya tidak mau dan tidak bisa? Beda atau tidak? Beda. Mana yang benar, mana yang salah? Ayo. Tidak mau. Tidak mau. Jadi sebuah kejahatan yang paling jahat ketika kita bisa mengampuni orang lain tapi kita tidak mau. Jadi bicara tentang kasih itu musuhnya bukan kebencian, tapi tidak mau mengampuni. Orang yang selalu mengampuni pasti nggak punya rasa benci. Nah, persecara yang kami kasih musuhipun Krisno niku boten purun ngampuni sederekipun. Wonten bentenipun boten saged lan boten purun. Ngertos dintenipun teng pundi? Nah, menawi kita sedaya sampun nampi pangampunan saking kang tresna niku, mula kita sedaya kedah saged ngampuni sinten mawon ingkang ndamel ala gesang kita sedaya. Setuju? Nah, mana Ben? Tak baca ini supaya intonasinya pas. Coba mirengkan. Kalau lebih Matius 6, oh sudah. Ya, yang lain baca bahasa Indonesia, saya akan baca bahasa Jawa. Matius 6, 19 dan 19. Yang kowe ngapura wong sing keluputan marang kowe, Ramamu ing swarga iya bakal ngapura keluputanmu. Nanging menawa kowe ora ngapura keluputane wong liya, Ramamu ing swarga ya ora bakal ngapura keluputanmu. Nah, proses hukum ini bentang sangat kalian hukum lingkup. Tang agama napa mawon Gusti niku pasti maringi pangapunten ngapura. Nanging syaratnya kathah. Kedah niki kedah niku kathah. Tapi Roma ingkang kinasih maringi ngapura dumateng kita sedaya
damel niku setunggal mawon paringi ngapura wong yongi. Amin. Menawi kita boten saged maringi pangapuran kangge sedherek kita, pasti Rama ingkang kinasih boten saged maringi ngapura dumateng kita. Nah, jadi inilah kasih itu. Semua agama di dunia pasti Tuhan mereka mengajar tentang pengampunan. Tapi yang mereka ajarkan selalu pakai syarat bayar ini, bayar itu, buat ini, buat itu, mandi dulu dan macam-macam. Tapi Papa disuruh menyatakan pengampunan hanya satu syarat: ampuni saudara kita yang buat salah kepada kita. Jujur jawab, gampang atau susah? Gampang. Kalau dua hal tadi. Satu, kita nggak merasa diri paling baik. Dua, kita selalu sadar bahwa kita pun punya banyak salah di hadapan Tuhan. Maka kalau dua hal ini nggak ada di hidup kita, kita sadar nggak ada yang baik di hidup ini. Kita ini manusia celaka. Kita sadar, maka pasti gampang mengampuni yang lain. Yang kedua, ayo kita selalu murah hati untuk memberi pengampunan buat orang lain. Maka kalau ini kita kerjakan, pesan Natal sekarang ini kasih Papa, oh dunia akan jadi seperti surga. Ada saya ulangi lagi rekan-rekan hamba Tuhan, ayo melayani ini kembali ke tempat melayani kita masing-masing. Ayo jadi berkat, nggak cuma untuk yang Kristen, pokoknya manusia. Setuju? Terus for sharing dan kinasi untuk kesupen bubar ibadah menikah kita sedoyo ketemu sinten mawon janji boten tanggal agamamu tapi jangan ngomong nah wis mana durung itu luar biasa. Kalau itu kita praktekkan betul-betul dunia jadi status. Tuhan memberkati kita semuanya. Tinggalkan tahun 2025 dengan kasih Papa, masuk tahun yang baru 2026 dengan kasih yang sempurna. Menawi sabdanipun Gusti niki kita sedaya praktekaken saben dintenipun pitados prosdereng dunya pasti dados swarga. Sebab kita sedaya maringi pangapuran ngapura kami sinten mawon ingkang kaluputan datang ke kita sedaya. Gusti Yesus memberkati, Gusti Yesus maringi atasnya ingkang sempurna dalam kita. Amin. Mari kita mengambil Tuhan saudara. Pak Benny ambil alih, langsung berdoa. Ayo. Oh, ayo, silakan.